Hello TBNG friend, my name is Vina Fatrizkia and my last name is 51, and in this video I will presenting my result of reading task. I made a scrapbook about Beauty and the Beast. Let's check it out. The title of the story is Beauty and the Beast. Let's reopen the first page. In this opportunity, we will use a scoop method. And the first S from scoop is setting. And this story have a three setting. The first setting is village, forest, and beast village. Let's show it. Okay. And disclaimer: you should open it when you're done. You will open it when we're done in the last page. See, this is beast. If you open it now, beast will catch you. What is beast? Who is beast? Beast itu siapa ya? Biar kita tahu, kita lihat bagian karakter dulu yuk. Di huruf C dari scope adalah character. Di sini karakter yang pertama ada Beauty. Beauty itu tokoh utama dalam cerita ini. Beauty ini digambarkan sebagai orang yang baik hati dan dia cantik. Jadi dia dipanggil Beauty sejak dia masih kecil. Lalu tokoh selanjutnya ada Beast. Beast itu seorang pangeran yang sangat tampan, tapi dia dikutuk oleh seorang peri. Lalu di sini ada merchant. Merchant itu apa sih? Merchant itu seorang saudagar. Nah, saudagar ini itu ayah dari Beauty. Beauty ini punya 2 kakak perempuan dan juga 3 kakak laki-laki. Brothers is saudara laki-laki. And then the villagers. Villager di sini itu maksudnya orang-orang yang tinggal satu desa atau bertetanggaan dengan Beauty. Selanjutnya, no, apa sih Elna itu? Dalam huruf O yang pertama dalam scope itu oh no. Elna itu menggambarkan masalah dalam cerita. Apa sih masalahnya? Masalahnya, Beauty took the initiative to take his father's place to return to the Beast Palace. Masalahnya yaitu Beauty berinisiatif untuk menggantikan ayahnya yang harus kembali ke istana Beast. Palace itu istana. Karena waktu itu ayahnya Beauty ingin mengambilkan bunga untuk Beauty, tapi hal itu membuat Beast marah. Jadi Beast meminta ayah Beauty untuk kembali ke istananya setelah memberikan bunga itu ke putrinya atau memberikan satu putrinya agar tinggal bersama Beast. Nah,
In the next O is order of event. Mari kita buka ya. Let's reopen this bell. Bell itu sabuk. Mari kita buka sabuknya. Dibuka baginya. Dan di sini kita bisa lihat ada 3 lembar order of event. Banyak banget ya. Nah, di awal cerita itu, the rich merchant family suddenly became poor. Keluarga merchant itu awalnya kaya banget, tapi tiba-tiba menjadi miskin. Lalu merchant mendapat berita kalau kapalnya itu selamat. The merchant begins the journey to the harbor. Jadi merchant memulai perjalanannya menuju ke pelabuhan untuk menyusul kapalnya yang selamat itu. Dan on the way back, the merchant was hit by a snowstorm and fell down. Dan perjalanan pulang, merchant terkena badai salju dan dia hampir terjatuh. Maksudnya dia udah terjatuh tapi nggak sampai yang jatuh dari tebing gitu, dia sampai ya terjatuh dan dia terjatuh. The merchant saw the beast palace and entered it. Sang merchant melihat istana beast dan dia berusaha untuk memasukinya. Awalnya dia sudah mencoba untuk mengetuk pintu tapi tidak ada yang menjawab. Jadi karena dia kedinginan dia masuk deh. Lalu merchant saw a flower garden and tried to get weeds for beauty. Merchant melihat taman bunga dan mencoba untuk mengambilkan bunga mawar untuk beauty. Tapi pada saat itu, the beast was angry at the merchant greed. Beast merasa marah dengan keserakahan merchant. Padahal beast sudah membiarkan merchant memasuki istananya, bahkan memberikan merchant makanan gratis. Yang bahkan merchant menganggap bahwa semua itu disiapkan oleh peri. Padahal itu semua disiapkan oleh beast. The beast gave the merchant a chance to go home and gave him a choice between himself or his daughter. Nah, di sini beast itu memberi merchant kesempatan untuk kembali ke rumah. Dan dalam waktu 3 bulan, merchant harus kembali atau putrinya yang harus tinggal bersama beast. Lalu merchant memulai perjalanannya. Merchant kembali ke rumah. The merchant went home and told his story. Merchant kembali ke rumah lalu menceritakan apa yang terjadi padanya kepada putra-putrinya. Dan di sini Beauty is willing to take her father's place. Di sini Beauty berinisiatif untuk menggantikan tempat ayahnya. Padahal the merchant pursued Beauty, but Beauty insisted. Padahal sang ayah Beauty sudah melarangnya, tapi Beauty tetap kekeh ingin menggantikan tempat ayahnya. Beauty and her father left for the beast palace. Lalu di keesokan harinya, setelah saatnya tiba, setelah 3 bulan itu, Beauty dan ayahnya pergi menuju Beast Palace. Beast Palace itu apa kayak tadi? Istana Beast. Lalu di istana tersebut, Beast creates Beauty. Di sini Beast menyapa Beauty. Dan Beauty's father said goodbye to Beauty. Lalu ayah Beauty meninggalkan Beauty dan mengatakan selamat tinggal. The beast came at night and asked Beauty if she want to marry him, but Beauty refused. Di sini, setelah Beauty tinggal di istana Beast, sang Beast datang ke tempat Beauty setiap malam dan ketika setiap malam untuk makan malam bersama dan mengobrol.
Namun di akhir pembicaraan, sang Beast selalu menanyakan apakah Beauty mau menikah dengan dirinya. Lalu kita langsung ke akhir cerita saja ya. Di sini, jadi secara singkatnya itu suatu hari ayah Beauty itu sakit, jadi Beauty meminta izin kepada Beast untuk pulang dan Beast mengizinkan. Dan Beauty bahkan mengatakan bahwa he will return back in a week, bahwa Beauty akan kembali dalam waktu seminggu. Tapi karena sang kakaknya itu merasa, sisters ya, kakak perempuannya Beauty itu merasa iri pada Beauty, jadi mereka berusaha untuk menahan Beauty agar Beauty itu tidak kembali ke tempatnya Beast, dengan harapan bahwa Beast akan marah lalu membunuh Beauty. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Beast malah jatuh sakit karena tidak mau makan, karena dia merasa bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Beauty, seperti itu. Nah, di sini sampai pada akhirnya Beauty itu datang dan mencari Beast. Lalu dia menemukan Beast itu terkapar di taman. Beauty mencoba membangunkannya dan dia menangis mendengar penjelasan dari Beast. Lalu dia mengatakan bahwa dia mencintai Beast. Pada saat itu Beast langsung mengeluarkan cahaya, langsung jelas, dan berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Nah, lalu setelah itu Beauty menikah. Beauty and the Beast got married the next day and lived happily ever after. Tamat deh. Kita tutup lagi. Beauty dan Beast menikah. Time to love is begin. Nah, masih ingat kan tadi kita masih punya satu bagian yang belum dibaca. Mari kita lihat. Nah, tadi akhir ceritanya apa ya? Dia masih ingat? Yep. They are married. Mereka menikah. Happy ending juga ya akhirnya. Alhamdulillah. Oke, itulah cerita tentang Beauty and the Beast. Sampai jumpa. Bye bye.